Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengan menghormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kajian parenting fikih pendidikan anak di kesempatan pagi yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat wal akhwat rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting, tema yang dibutuhkan oleh kita semua sebagai orang tua, terutama ketika idealisme itu tidak sesuai dengan realita. Idealisme tidak sesuai dengan realita. Harapan orang tua itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Betapa banyak orang tua yang punya cita-cita yang tinggi, punya harapan besar, namun ternyata ketika melihat kondisi anak niku secara realita, secara kenyataan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika idealisme tidak sesuai dengan realitas, maka di sini bagaimana orang tua itu memahami ketika dihadapkan kondisi tersebut. Karena ketika orang tua itu menginginkan idealisme, itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan, banyak hambatan. Di antaranya adalah hambatan tersebut ketika fitrah dari anak itu telah ternodai, ketika fitrah anak itu telah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini PR bersama. Ketika apa? Ketika fitrah dari anak itu telah dirusak. Sehingga materi kajian kita adalah berkenaan dengan fitrah yang ternodai, bagaimana strategi
pemulihan anak dari pengaruh negatif. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruh negatif itu adalah hambatan. Meskipun kita pahami bahwasannya hambatan dalam mendidik anak, rintangannya itu ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Rintangan di dalam mendidik anak itu terkadang ya terdapat pada diri orang tua sendiri, namun terkadang rintangannya ya ada pada anak tersebut. Ini yang harus kita pahami ketika idealisme tidak sesuai dengan realita karena banyaknya hambatan dan rintangan. Contoh gampilipun nih, ketika orang tua itu punya harapan yang tinggi, namun ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Contoh ketika anak itu sebenarnya semangat, namun rintangannya adalah hambatannya pada orang tua. Contohnya pun ketika anak pengen diajari, pengen belajar, pengen setoran hafalan, tapi ternyata dari sisi orang tua kadang apa? Kadang ada perasaan capek, lelah, atau mungkin habis bekerja. Ketika anak bilang Umi pengen setoran, Umi pengen diajari, tapi kondisi orang tua yang tidak memungkinkan, kondisi lelah, sehingga apa? Sebenarnya anaknya sudah semangat, tapi orang tua yang mungkin kurang semangat. Atau mungkin rintangan atau kendala itu ada pada diri anak. Anak yang awalnya Masya Allah rajin belajar, semangat di dalam menuntut ilmu, tiba-tiba mogok belajar. Betapa pusingnya ibu ketika anak yang awalnya itu rajin belajar, semangat bersekolah, tiba-tiba mogok, nggak mau berangkat sekolah, nggak mau belajar. Ini rintangan pada diri anak. Yang awalnya adalah ketika mungkin satu hari ditarget bisa hafal satu halaman, tapi tiba-tiba anak nggak mau menghafal lagi. Nah, di dalam hal ini ketika anak-anak tiba-tiba mogok, orang tua ada dua kubu. Ada yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim kiri. Ketika tiba-tiba anak nggak mau menghafal satu halaman, maka orang tua yang ekstrim kanan mengatakan, kalau kamu nggak mau menghafal satu halaman, lebih baik keluar dari rumah saja, lebih baik nggak usah makan seharian. Jadi ekstrim kanan terlalu keras, padahal namanya anak masih kecil kan nggak wajib menghafal Al-Quran. Ini ketika anak menghadapi baru malas belajar, malas menghafal karena mungkin kecapean atau ada sebab yang lain, orang tua yang ekstrim kanan itu terlalu memaksakan diri.
Sebaliknya ada juga yang ekstrem kiri. Ekstrem kiri ketika anak mogok, nggak mau belajar, nggak mau menghafal, maka orang tua mengatakan wis karepmu, ngapal sinau wis karepmu. Akhirnya apa? Akhirnya anak dibiarkan berbulan-bulan nggak menghafal, tidak belajar. Ini namanya ekstrem kiri, wis masa bodoh. Berbeda dengan orang tua yang bersikap pertengahan. Ketika anak-anak mogok, maka orang tua di dalam mendidik anak yang mogok itu bisa tarik ulur seperti layangan. Kita lihat bagaimana seseorang yang menerbangkan layangan itu ya ada saatnya ditarik, ada saatnya diulur. Kalau anak baru lemah semangatnya bisa ditarik. Sebaliknya jika anak baru mogok, baru kelelahan, bisa diulur. Ada saatnya menarik dan ada saatnya mengulur. Contoh mogok nggak mau menghafal satu halaman, orang tua yang bijak akan mengatakan ya nggak apa-apa nak, kalau tidak satu halaman nggak apa-apa, sehari ini setengah halaman dulu. Nanti kalau capeknya sudah sembuh, sudah nggak capek lagi, besok harus setoran satu halaman lagi ya. Ini orang tua yang bijak. Ada saatnya diulur, ada saatnya diberi kelonggaran. Terus jangan sampai orang tua itu saklek, sehingga ada saatnya tarik ulur. Jangan ekstrim kanan dan jangan pula ekstrim kiri, tapi bersikap pertengahan. Ada saatnya ditarik dan ada saatnya diulur. Gitu nih. Jadi hambatan dan rintangan untuk mencapai idealisme itu terkadang ada pada diri orang tua. Orang tuanya yang sudah bosan ngajari, orang tuanya yang sudah capek, sudah lelah, wis diajari, dikandani ra iso-iso, akhirnya mutung, udah nggak mengajari anak lagi. Atau rintangannya ada pada diri anak sendiri, tiba-tiba mogok belajar. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah kita pahami ternyata di antara rintangan untuk mencapai idealisme itu adalah rintangan berupa fitrah yang ternodai, fitrah anak yang dirusak. Ibu-ibu ada fitrah anak yang dirusak. Nah, ini penting sangat. Nah, di sini para ulama itu menjelaskan seperti apakah fitrah-fitrah pada diri anak itu yang dirusak, yang harus dijaga. Ternyata ada
beberapa fitrah yang harus kita pahami, kita jaga, dan nanti bagaimana solusinya kalau sudah mendapatkan pengaruh yang negatif. Fitrah anak yang paling utama, yang paling asasi adalah fitrah keimanan. Fitrah yang sifatnya spiritual. Jadi setiap anak itu secara fitrah memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Fitrah anak itu cenderung kepada tauhid, karena anak sebelum lahir itu sudah bersaksi di dalam alam ruhi bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Ini sangat diberbeda pada surat Al-A'raf, ayat yang ke 172. Itu fitrah keimanan. Ini modal yang sangat penting. Bagaimana anak itu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menyimpang dari fitrah. Jadi orang yang paling berpengaruh terhadap anak, pengaruh yang sangat besar, yang sangat signifikan, itu adalah pengaruh orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi. Maka tugas orang tua adalah menjaga fitrah, fitrah tauhid, fitrah keimanan, dan berusaha menumbuhkan fitrah tersebut. Terutama usia anak 0 sampai 7 tahun yang dikenal dengan masa at-tufulah, masa kanak-kanak. Itu adalah usia emas, golden age, untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi anak usia 0 sampai 7 tahun itu fase di mana orang tua wajib menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai tauhid dengan keindahan. Karena anak pada usia ini 0 sampai 7 tahun itu sangat suka dengan keindahan, kelembutan, kasih sayang. Sehingga bagaimana kita kenalkan sifat-sifat Allah yang indah, ini lebih kita tekankan daripada menakut-nakuti dengan dosa. Anak kecil itu lebih kita tekankan motivasi pahala, motivasi surga, daripada menakut-nakuti dengan dosa, dengan neraka atau azab.
Jadi kita kenalkan bahwasannya Allah itu Maha Pengasih. Nah, Allah itu Maha Penyayang, Maha Indah. Bahkan bisa anak itu diajak untuk tadabbur alam, merenungi ciptaan Allah, yang dengannya anak itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang harus dijaga dari pengaruh negatif, dari penyimpangan, itu adalah fitrah keimanan. Kemudian yang kedua, kenapa Bu? Yang kedua adalah fitrah bakat. Fitrah bakat. Jadi Allah menciptakan setiap anak niku benten-benten bakatipun. Jadi anak itu diarahkan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya. Jadi bukan istilahnya pun sesuai keinginan orang tua, sesuai kemauan orang tua. Jadi orang tua punya kewajiban untuk membantu anak menemukan bakatnya. Sehingga apa? Sehingga potensi fitrah bakat ini jangan sampai dirusak dari pengaruh negatif. Ternyata ibu-ibu ini potensi keunikan berupa sifat bawaan yang telah Allah tanamkan pada setiap anak sejak pertama kali diciptakan. Sehingga fokuslah pada kelebihannya, jangan hanya fokus pada kekurangannya. Bila fitrah bakat ini ditumbuhkan dengan sempurna, maka seorang anak itu akan menemukan kira-kira apa peran yang sesuai dengan bakatnya untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang dengannya anak tersebut bisa menemukan jalan kesuksesannya. Contohnya apa Bu? Kalau kita punya anak yang cerewet, seneng boten? Kalau punya anak yang seneng bicara, berarti kira-kira cocoknya jadi apa? Penyiar berita. Jadi apa? Jadi guru, atau mungkin yang di situ bagaimana dia itu bisa menumbuhkan bakatnya sesuai dengan apa? Keunikannya. Dan ini penting sekali, bagaimana orang tua itu menjaga fitrah bakat dari anak. Kemudian yang ketiga, fitrah yang ketiga adalah fitrah belajar dan bernalar. Fitrah belajar dan bernalar. Ini penting kita jaga dari pengaruh negatif. Jangan dinodai dengan rasa penasaran, keberanian yang tinggi. Begitu pula kita lihat bagaimana kreativitas yang dimiliki bayi ketika dilahirkan.
kita lihat bagaimana anak kecil ini menumpahkan banyak warna di dinding rumah agar terlihat indah. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya setiap bayi yang lahir itu punya potensi fitrah belajar, sehingga jangan dinodai, jangan dirusak, harus dijaga dari pengaruh buruk. Bakat berupa pembelajar yang tangguh, yang tidak pernah tidak kenal rasa menyerah, sehingga jangan dihalangi ketika anak mau belajar, jangan dihalangi ketika anak mau berlatih, meskipun jatuh bangun maka jangan dihambat, jangan dihalangi. Terutama adalah jangan sampai pembelajar yang tangguh, jangan sampai fitrah rasa ingin tahu yang tinggi ini dinodai atau bahkan dirusak. Kemudian fitrah yang keempat, yang sangat penting adalah apa? Agar orang tua itu tidak mudah melabeli anak dengan kata anak yang pelit, tidak mau berbagi, karena hal ini bisa melukai hati anak. Jadi orang tua paham ini anak ini masa-masa fase apa ini. Jadi ibaratipun kalau anak usia 0 sampai 7 tahun, anak usia 0 belum memiliki tanggung jawab moral dan sosial, maka istilahipun tidak mengapa ketika anak itu belum mau berbagi. Orang tua sebaiknya jangan terlalu memaksa. Namun bisa diarahkan, misalnya ketika ini secara keseluruhan, bahkan pada jam biologisnya, maka sesuai peran yang dititipkan Allah pada anak berupa fisik, indera, maka orang tua itu berusaha untuk menjaga dan memaksimalkannya, memenuhi kebutuhan gizinya, psikologisnya, dan stimulus yang lainnya agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Termasuk dari itu kan secara asal jam biologisnya kalau sudah dirancang kalau sebelum subuh sudah bangun. Yang keenam adalah fitrah seksualitas atau generatifnya. Ini begini, karena itu berkaitan dengan penyimpangan pengaruh negatif. Jadi fitrah seksualitas itu anak itu apa, Bu? Secara fitrah itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada istilah perbudakan.
Sehingga fitrah seksualitas ini bagaimana anak laki-laki ya jangan sampai menyerupai anak perempuan. Sebaliknya anak perempuan jangan sampai menyerupai anak laki-laki. Sekarang fitrah manusia, laki-laki suka dengan wanita dan wanita cenderung kepada laki-laki. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, bahkan sampai menjadi kekhawatiran dari para orang tua. Kita lihat bagaimana penyimpangan yang ada. Karena tidak menjaga fitrah dari seksualitasnya. Jangan sampai fitrah seseorang itu rusak, akhirnya kalau manusia jeruk makan jeruk. Curigu berita yang menggigil ini yang terjadi di sekolah Islam. Pelakunya dengan seorang ustaz, bahkan kepala sekolah yang kabarnya hafalnya 30 juz, juga isi kajian, ngimami tarawih juga. Tapi na'udzubillah, melakukan tindakan penyimpangan terhadap anak-anak SD yang baru itu kelas 2 SD yang programnya itu kabarnya kita 20-an tahun, 20 anak ini. Pada sang ustaz itu sudah punya istri, sudah punya anak dan 6 badannya ini. Kenapa kok bisa terjadi? Ada yang salah berarti. Ada yang salah, penyimpangan sepertinya ada yang salah. Kadang di dunia pendidikan juga ada kasus di profesor di sebuah universitas terkenal, juga sama korbannya dalam para mahasiswi yang sedang bimbingan skripsi, tesis, disertasi. Ada juga di lingkungan kesehatan, korbannya adalah pasien. Ada juga dokter kandungan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya menjaga fitrah ini di tengah besarnya godaan fitnah syahwat, maka butuh keimanan, butuh kesadaran, butuh apa? Butuh akidah yang kuat, menunjukkan bahwasanya orang itu seharusnya berusaha menjadi orang yang baik secara lahir maupun batinnya. Jangan sampai orang itu terlihat baik secara zahir, tapi batinnya adalah buruk, batinnya penuh dengan penyimpangan. Dan biasanya ini penyimpangan ini terkadang terjadi biasanya na'udzubillah makul itu akhirnya jadi fa'il, yang awalnya korban
suatu saat bisa jadi pelaku. Sehingga banyak orang tua yang was-was ketika datang memondokkan anak di sekolah Islam pun juga was-was, terutama ketika ya suatu lembaga pendidikan itu ya hanya satu jenis saja, laki-laki saja atau perempuan saja, yang terkadang biasanya pun fitnahnya juga besar juga. Makanya orang tua harus memberikan bekal berupa pendidikan. Nah, nanti kalau kamu diperlakukan yang gak wajar, yang mencurigakan, segera lapor ustadzmu atau lapor sekolah atau bilang sama ibu. Masalahnya kalau pelakunya sih tentu, kalau pelakunya tidak boleh bilang ustadznya sendiri atau kiainya sendiri. Saat ini kita lihat bagaimana berita-berita itu pimpinan pondok pesantren. Karena biasanya pun rambu-rambu syariatnya tidak diperhatikan, sehingga terjadilah hal tersebut. Maka penting untuk menjaga fitrah dalam hati, sehingga usaha di dalam menjaga fitrah ini bagaimana petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah, wa farriqu bainahum fil mawarji. Pisahkan anak-anak itu ketika usianya sudah asosiasi, sudah 10 tahun. Jadi anak laki-laki dengan anak perempuan itu tempat tidurnya dipisah. Jangan sampai satu kasur, satu ranjang, jangan sampai bahkan jangan satu selimut. Petunjuk Rasulullah itu dari narum lima wajib. Pisahkan anak-anak itu kalau sudah berumur, untuk menjaga fitrahnya. Ini jadi dipisah, diatur bagaimana tempat tidur anak laki-laki diatur, demikian pula tempat tidur anak perempuan. Ini tindakan preventif penjagaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke ini pembahasan kita. Jadi ketika kita sudah paham beberapa fitrah yang harus dijaga dari berbagai pengaruh negatif yang ada, lalu bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur anak itu sudah terpapar pengaruh-pengaruh negatif, bagaimana solusinya, bagaimana strategi memulihkannya? Jadi penting sekali ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena dalam hal ini yang harus kita yakini adalah apa? Bahwasanya fitrah itu tidak akan pernah mati. Fitrah tidak pernah mati, tapi hanya tertutup. Jadi meski fitrah itu sudah terlukai, fitrah itu tetap ada, bisa dibangkitkan kembali dengan cara yang tepat.
Ini yang harus kita pahami, bahwasanya secara asal fitrah anak itu ya baik, fitrah anak itu lurus, ya. Secara fitrah anak itu ingin jadi anak yang baik, ingin jadi anak yang lurus. Bukan setiap anak secara asal tidak ingin jadi anak yang nakal, yang bandel. Dan fitrah ini tidak pernah mati, hanya tertutup meskipun ternodai, tapi fitrah tetap ada. Nah ini tugasnya adalah apa yang menutup, yang menodai ini, maka berusaha dibangkitkan kembali. Terus kalau fitrah anak sudah ternodai kena pengaruh negatif, yang kedua yang harus kita yakini bahwasanya strategi pemulihan, yang namanya pemulihan itu butuh proses panjang, butuh waktu. Namanya pemulihan itu tidaklah bersifat instan, dibutuhkan waktu, butuh kesabaran. Pemerintah yang sebelum itu sudah mengatakan, khususnya anakku sudah bacot, Ustaz dengan sebidang dari mana sudah dirusak, diperoleh oleh pengaruh negatif. Ini sudah putus asa. Sudah pahami, padahal doanya belum sungguh-sungguh, usahanya belum maksimal, tekun berat. Dibutuhkan waktu, kesabaran, keuletan, ketelatenan untuk mengubah pola pikir anak dan merubah perilaku anak menjadi baik. Jadi apa? Poin kembali, pemulihan adalah proses, bukan instan, tidak bersifat instan. Terus yang ketiga, di dalam usia strategi pemulihan dari pengaruh negatif, orang tua adalah kunci utama. Orang tua itu kunci utama. Sebelum memperbaiki anak, maka orang tua harus memperbaiki dirinya sendiri. Sebelum mensolehkan anak, maka orang tua harus mensolehkan diri mereka sendiri. Karena anak itu cenderung meniru, mengikuti apa yang dilihat dan yang didengar. Jadi orang tua itu kunci utama. Pendidikan dalam keluarga itu kunci utama. Peran yang paling besar itu di rumah, di keluarga dibandingkan di sekolah. Itu nih. Kemudian poin yang keempat yang harus kita pahami adalah pendekatan harus menyeluruh. Pendekatan harus menyeluruh sesuai dengan apa? Sesuai dengan macam-macam fitrah pada anak. Jadi tadi sudah kita bahas berbagai macam fitrah ini. Maka pemulihan itu ya harus mencakup aspek spiritual, emosional, akhlak, sosial, dan intelektual anak. Ini butuh proses pendekatan
yang diperbaiki banyak ingatan nih. Jadi fitrah-fitrah yang menyimpang tadi kan itu tugasnya benar, harus banyak yang diperbaiki. Ustaz, ini sudah lama pengaruh negatifnya disadar, butuh proses, tidak bisa instan, tidak semudah kalau membalikan kedua tangan. Membalikan tangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ibu-ibu para anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana strategi konkretnya, bagaimana aplikasinya, penerapannya nih agar dapat mengembalikan fitrah anak tersebut? Maka yang pertama itu adalah berkaitan dengan fitrah keimanan. Ketika keimanan anak sudah dirusak dengan tontonan-tontonan kesyirikan, tontonan yang mengandung kekufuran, tontonan tentang akidah yang menyimpang, banyak nih. Sekarang banyak tontonan anak baik kartun atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan akidah Islamnya. Maka bagaimana cara rekonstruksi spiritualnya? Bagaimana caranya merekonstruksi secara spiritualnya? Maka kalau kita aja bagaimana anak itu mengenal Allah lewat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dari sisi akidah diperhatikan, dari sisi ibadah dimakan. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ini apa? Perbuatan sisi rohaninya, sisi akidah ibadah anak. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kita menyadari pengaruh-pengaruh negatif itu adalah dari media, dari HP, dari apa yang ditonton, maka batasi waktu screen time secara tegas. Berarti kalau dipun atur batasan menatap layar ponsel, layar televisi, dipun atur secara tegas dengan penuh pengertian. Jangan hanya di depan di depan HP, depan televisi, terus depan laptop. Ini namanya detoksifikasi media. Alihkan perhatian anak itu apabila aktivitas yang lebih produktif seperti membaca, olahraga, menggambar, dan lain sebagainya. Terus ini strategi komunikasi mungkin caranya pun dosanya ya tadi pengaruh-pengaruh negatif itu kita berusaha untuk menghilangkannya atau paling tidak berusaha untuk meminimalkannya. Ini yang kedua adalah detoksifikasi media. Yang ketiga, perbaiki pola komunikasi. Ini penting. Strategi untuk pemulihan anak dari pengaruh negatif adalah bagaimana orang tua memperbaiki pola komunikasi. Jadilah mendengar yang aktif. Kita dengarkan dulu isi hati anak itu seperti apa.
Nah, jadi kamu itu ingin apa Pak? Ibu tak dengar. Dengan lagi sebagai anakku, jangan hanya menghakimi. Kita gunakan pendekatan dialog daripada sekedar perintah. Ajak anak itu berpikir. Intinya kita bangun kasih sayang dengan anak, kedekatan, sehingga ada rasa aman secara emosional. Terus berikutnya adalah strategi yang berikutnya adalah bangun lingkungan baru yang positif. Ternyata terus pengaruh itu terus maka di sini kita berusaha membangun lingkungan baru yang positif. Kita berikan komunitas yang sehat. Maka di sini bagaimana orang tua itu berusaha untuk tegas dalam hal pengaruh-pengaruh yang negatif, terutama pengaruh pertemanan, pengaruh media sosial. Kita jadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman. Rumah itu adalah tempat ternyaman dan bukan tempat penuh tekanan. Karena beberapa anak-anak itu bukan merasa tertekan. Pengen bermain kabur terus-terusan. Di rumah merasa tertekan sehingga pengen kabur terus. Pendidikan yang berhasil itu adalah ketika orang tua bisa menjadikan rumah itu tempat ternyaman. Kalau punya teman-teman yang toksik nih, punya pengaruh negatif nih, kita dekati dengan pendekatan yang bijak. Kita tidak berpikir kalau punya teman seperti itu bagaimana, butuh proses. Contoh kalau anak itu sudah kecanduan game, ya kan nanti di kecanduan game dengan kecanduan Al-Quran. Meskipun bahasanya itu ketika anak itu sudah kecanduan game online, maka sulit diajak Allah, diajak sholat susah, suka marah-marah. Bahkan ada anak yang sudah kecanduan game itu HP-nya error, akhirnya HP-nya dibanting. Kalau sudah kecanduan game itu yakin prestasi sekolah pasti menurun drastis. Ini agak berat, makanya bagaimana masa pemulihan ini, bagaimana anak itu ibaratnya konek terus itu diajak dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa? Sifatnya adalah alami, dalam artian apa? Hidup di dunia nyata, bisa dengan kegiatan outdoor Islami ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, PPA, ikut tahfidz, aktif masjid, diberi banyak kesibukan sehingga tidak lagi bertambah kecanduan game. Terus yang berikutnya adalah bagaimana orang lembaga sekolah. Jadi sekolah atau pesantren itu sebenarnya adalah harus punya peran di dalam pemulihan fitrah tersebut.
Jadi tidak hanya sekedar mengejar nilai akademik, tapi bagaimana perhatian dengan fitrah anak. Demikian pula komunitas parenting itu bisa memberikan edukasi, pendampingan ini dari pihak pemerintah dimakan harus punya kebijakan untuk melindungi anak dari konten yang negatif. Maka ibu-ibu yang berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan bagi generasi fitrah ini, meski banyak anak yang telah terpelajari fitrahnya, tapi harapan tetap terbuka lebar dengan tentunya taufik, pertolongan dari Allah, perkenan dari Allah, kesungguhan orang tua, dukungan masyarakat. Dengan izin Allah, fitrah anak yang lulus bisa bangkit kembali. Karena ini masalah fitrah ini bukan hanya sekedar proyek dunia, tapi ini adalah proyek akhirat, proyek amal jariah untuk akhirat. Sebab orang tua yang bisa menjaga fitrah anak, berarti ia telah menjaga masa depan umat ini. Jadi mendidik, ibarat itu kita ibu mendidik satu anak dengan benar, menjaga fitrahnya, berarti kita menyelamatkan satu generasi dari kehancuran. Maka ini pun ketika kita melihat anak mulai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, ini jangan dianggap remeh, jangan gampangin, ini nanti gampang bisa diatasi, bisa dipulihkan segera. Jangan, karena kalau pengaruh negatif itu sudah semakin banyak, sudah menumpuk, ini bertumpuk-tumpuk, ini nanti susah untuk pemulihannya. Ini berarti pun mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah dari pengaruh negatif itu lebih baik daripada mengobati. Nenek pun beracun sudah terlanjur, kita di prinsipnya apa? Prinsipnya adalah fitrah tidak pernah mati. Mungkin hanya tertutup, maka bisa dibangkitkan kembali. Yang intinya pemulihan adalah proses, butuh proses, tidak bisa instan, dan butuh waktu, kesadaran, ketelatenan, dan orang tua adalah kunci utamanya. Maka kan ibu, para mahat, para yang bisa kita bahas ini di kesempatan siang yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, konten pertanyaan boleh? Sebenarnya kalau kita lihat ini secara garis besar itu memang metode dalam pendidikan anak itu kan menggabungkan antara target dan target. Target itu motivasi dengan pahala, dengan surga, dan target itu adalah memberikan peringatan dari dosa, dari siksa, dari neraka yang di bumi. Namun dalam hal ini kita juga
usia anak tersebut. Memang beda pendidikan anak 0 sampai 7 tahun dengan anak yang sudah dewasa. Kalau anak masih kecil itu ya kita tekankan target, motivasi, anjuran, dorongan, reward gitu. Namun bukan berarti tidak kita berikan peringatan. Tapi sisi yang dilebihkan adalah targetnya, motivasinya. Adapun pendekatan kepada anak yang sudah dewasa, berarti anak sudah dewasa itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Sehingga anak yang sudah dewasa itu sebenarnya lebih cocok, lebih pas kalau kita ajak berpikir, kita ajak diskusi, terutama kita orang tua berusaha dari hati ke hati, pendekatan dari hati ke hati, sehingga metode pendekatannya adalah cari waktu yang tepat, waktu yang pas. Kita saja kalau mau menasihati, memberikan masukan kepada orang tua, cari waktu yang pas. Jangan sampai orang tua ketika baru banyak pikiran, orang tua baru mikir utang, baru nonton terus dikasih nasihat masukan betul-betul. Karena baru banyak pikiran, banyak masalah, kalau boleh karena sumbangan harus masa-masa waktu-waktu yang fresh. Kalau anak sudah dewasa bisa ketika kita terutama ketika 4 makan itu juga lebih baik, ketika kita ajak makan bareng atau ketika piknik bareng, ketika yang kira-kira kondisi yang kondusif yang bisa komunikasi dari hati ke hati. Kita ajak berpikir lebih dewasa. Karena nomor usia mungkin dewasa, tapi secara pikiran itu terkadang belum dewasa. Maka agar anak itu benar-benar dewasa secara berpikir, kita ajak untuk kita latih, kita ajak berpikir, kita ajak merenung, kita ajak diskusi, kita ajak dialog, kita ajak bermusyawarah. Nah, kamu itu sudah besar, kamu itu nanti jadi harapan, jadi contoh adik-adikmu. Ini dari hati-hati itu. Karena kalau dewasa itu bukan lagi sifatnya instruksi atau perintah, lebih pada diskusi, dialog, kemudian bertukar pikiran, masukan-masukan, yang dengan harapan anak itu kalau kita ajak berpikir, harapannya bisa dewasa. Kadang pikiran betul-betul buka pikirannya, maka kita bantu untuk membuka kedewasaannya. Kita bantu dengan membuka kedewasaannya. Terutama zaman sekarang ini banyak generasi strawberry, generasi Allah, lalu ada generasi corona ini. Karena generasi corona ini korban belajar online. Maka tentu kalau anak dewasa itu lebih sifatnya pada kita ajak untuk berpikir, merenung, kita lakukan kedewasaannya, bukan lagi istilahnya instruksi atau doktrin, bukan lagi sampai memaksa, jangan sampai. Jadi kita lihat betapa bijaksananya kita Ibrahim itu berpikir, kalau yang bunyinya ini arah di mana ani ada nah bapak ini beliau ini gimana seorang bapak yang bijak fandur nada Allah piye pendapatmu sebaiknya bagaimana ini
Kalau orang tua nggak bisa kan kalau seandainya Ibrahim nggak bisa ya Ismail ketika tidur langsung apa? Disembelih di bawah ini. Fandur nada kamu pilih pendapatmu. Apalagi kalau anak itu merasa dihargai, merasa diapresiasi, ini penting. Karena namanya anak dewasa itu butuh pengakuan, butuh dihargai. Termasuk kita berikan tanggung jawab, kita beri kepercayaan, itu juga bagus untuk melatih kedewasaannya. Kita kasih tanggung jawab ini, kita berikan kepercayaan ini agar lebih dewasa. Fandur nada Allah, bagaimana anak peduli pendapatnya? Jadi ini mengutarakan